Shalom, terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang realitas sosial dan hakikat agama. Realitas sosial dan hakikat agama sangat erat kaitannya dengan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Apabila tidak ditangani secara tepat dan serius, seringkali akan menimbulkan pro dan kontra yang berdampak negatif bagi masa depan bangsa Indonesia. Masalah yang sering muncul adalah kebanyakan sebuah kelompok tertentu memiliki cita-cita menjadi dasar pemahaman agama di Indonesia. Eksklusifisme agama adalah pandangan seseorang terhadap agamanya secara sempit dan tertutup, yang dapat membuat orang menyadari bahwa agamanya adalah yang paling benar dan dapat menimbulkan fanatisme. Kelompok kami akan membahas tentang apa itu pluralisme, apa itu mayoritas dan minoritas, bagaimana kehidupan beragama di Indonesia, dan apa itu agama. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada pemateri. Baiklah, shalom. Perkenalkan, nama saya Bastian Arisna dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pluralisme agama. Pengertian pluralisme agama adalah sebuah paham yang mengabarkan bahwa semua agama sama. Kebenaran setiap agama relatif. Pluralisme agama didasarkan pada satu asumsi bahwa semua agama mempunyai jalan yang sama-sama menuju Tuhan yang sama. Seperti dikutip dari Wikipedia, pluralisme adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. Kadang-kadang juga digunakan sebagai sinonim untuk ekumenisme, yakni upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerjasama, dan pemahaman yang lebih baik antar agama-agama atau berbagai denominasi dalam satu agama, dan sebagai sinonim untuk toleransi agama, yang merupakan prasyarat untuk kekonsistensi harmonis antara berbagai pemeluk agama maupun denominasi yang berbeda-beda. Di sini ada pengertian pluralisme menurut seorang ahli, yang itu menurut Nurcholis Majid, pluralisme agama dapat diambil melalui 3 sikap. Yang pertama, sikap eksklusif, yaitu sikap melihat agama lain sebagai jalan yang menyesatkan. Yang kedua yaitu sikap inklusif, yaitu sikap yang memandang bahwa agama lain merupakan implisit dari agama kita. Kemudian yang ketiga adalah sikap pluralis. Kemudian apa tujuan dari pluralisme itu? Tujuan pluralisme agama adalah sebagai alat untuk menyatu dan perekat suatu negara, baik itu dari golongan bawah, menengah, maupun golongan atas. Menurut Nurcholis Majid, pluralisme bertujuan mendekonstruksi absolutisme, menegaskan relativisme, dan membumikan toleransi. Di sini juga terdapat pengertian pendapat dari tokoh-tokoh agama mengenai pluralisme. Yang pertama dari agama Islam. Menurut agama Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman atau pluralitas. Namun, anggapan bahwa semua agama adalah sama tidak diperkenankan. Yang kedua, menurut agama Kristen yang diprakarsai oleh John Hick, mengatakan, menurut pandangan fenomenologis, terminologi pluralisme agama arti sederhananya ialah realitas bahwa sejarah agama-agama menunjukkan berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama. Demikianlah materi pluralisme agama yang saya sampaikan. Terima kasih. Realitas sosial di poin mayoritas dan minoritas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keanekaragaman dan kemajukan budaya dan agama yang dianut. Mereka hidup berdampingan dan menghargai antara satu dengan lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minoritas dapat diartikan sebagai golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat, dan karena didiskriminasikan oleh golongan itu. Versi lain dalam Kamus English Indonesia Dictionary, bahwa istilah minoritas berasal dari kata minority, yang berarti golongan kecil ataupun laporan dari golongan kecil. Dari pengertian di atas,
dapat dipahami bahwa minoritas adalah kelompok penduduk dan masyarakat atau golongan sosial yang lebih kecil ataupun lebih sedikit jumlah masyarakatnya atau jumlah golongan sosialnya daripada jumlah kelompok yang besar atau lebih banyak. Sedangkan pengertian mayoritas adalah jumlah orang yang terbanyak memperlihatkan ciri-ciri khas tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah lainnya yang tidak memperhatikan ciri-ciri itu. Dengan demikian, mayoritas mengandung arti kebalikan dari kata minoritas, yaitu golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat. Persoalan mayoritas-minoritas bukan perkara yang sederhana karena menyangkut keadilan. Pelayanan masyarakat secara merata, pemberian kesempatan yang sama kepada orang tidak tanpa membeda-bedakan komposisi ataupun jumlah penduduk dan menyangkut kondisi objektif penduduk yang berbeda latar budaya yang jumlah tidak seimbang. Di satu pihak, kelompok mayoritas mengklaim telah memainkan peran yang besar dalam membangun karakter kelompok dan bangsa dan karenanya menuntut lebih banyak. Di pihak lain, kelompok minoritas menuntut perlakuan dan pelayanan yang sama atas nama hak asasi dan hak sebagai warga negara. Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan di mana tuntutan kelompok minoritas sering melampaui apa yang dapat diterima dan ditolerir oleh kelompok mayoritas. Ketika menyoroti adanya penyebaran etnis, ras, kelompok, budaya, dan agama di belahan dunia, tampak minoritas selalu berada di posisi yang lemah, terdiskriminasi, diperlakukan tidak adil, dikambing hitamkan, dan bahkan dikuasai oleh kelompok yang lebih dominan atau mayoritas. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kelompok mayoritas kerap kali bersikap dan memperlakukan kelompok minoritas sebagai kelompok yang tersubordinasi, terdiskriminasi, dan terkadang diperlakukan tidak manusiawi. Ada satu kondisi yang mendasar di mana jika seseorang atau kelompok minoritas tidak diterima keberadaannya oleh lingkungan sosial dominan yang melingkupinya, tidak banyak pilihan yang bisa diambil. Mengadu kepada hukum, yang sering terjadi aparat berwenang akan cenderung berpihak pada kemauan mayoritas dengan alasan menjaga stabilitas sosial. Tak heran jika pernah satu kali ada seorang tokoh budayawan ternama di negeri ini yang karena menyadari berasal dari salah satu kelompok minoritas menasihati seorang pejabat tinggi yang berasal dari kelompok minoritas yang sama. Meski mengakui sikap tegas dan jujur si pejabat, dia mengingatkan bahwa kata-kata dari si pejabat yang sering dianggap kasar bisa memicu kerusuhan yang mengancam kelompok minoritas mereka. Terima kasih. Sepanjang sejarah, agama dapat memberikan sumbangsi positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun, sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu pertentangan antara masyarakat beragama. Salah satu perbedaan atau pertentangan yang muncul di tengah masyarakat adalah interaksi umat beragama. Hal ini merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sikap tidak toleransi dan intoleransi harus dipahami dengan baik. Dilakukan upaya sejak dini yang kelanjutannya dapat dijadikan dasar untuk mengembang budaya toleransi. Mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan sosial keagamaan yang mencerminkan kedewasaan dalam realita, perbedaan keyakinan, penafsiran, pemahaman, dan juga keorganisasian keagamaan. Konflik yang bersinggungan dengan agama memang saat ini cukup banyak terjadi di Indonesia dan sangat sulit ditemukan solusinya. Terlebih jika kedua belah pihak masing-masing menggunakan dalil agamanya. Meskipun sebuah keniscayaan bahwa semua agama yang hidup di negeri kaya raya penuh susu dan madu ini tentu saja mengajarkan dan menuntut penganutnya untuk hidup baik guna mewujudkan hukum Tuhan, yaitu hukum cinta. Jadi, untuk membangun kerukunan umat beragama perlu keterlibatan dari semua pihak. Pemerintah melalui undang-undang melindungi setiap penganut agama untuk menjalankan ajaran agamanya dengan bebas tanpa gangguan. Bukan hanya omongan saja, partisipasi setiap penganut agama perlu dibuktikan dengan partisipasi nyata dalam kehidupan beragama. Kondisi tersebut
akan bermuara pada terbangunnya kerukunan umat beragama yang baik di Indonesia. Karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang perlu hidup berdampingan dengan orang lain dan saling membutuhkan. Hidup yang damai, rukun, bersaudara, dan bersatu padu dalam damai merupakan hal yang harus diperjuangkan oleh siapapun, sekalipun berbeda agama. Dan selanjutnya, sesama umat beragama, kita harus selalu merajut tali kasih persaudaraan yang erat agar kerukunan selalu tercipta di negeri kita tercinta. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jonathan Jemilala. Stambuk dan lain-lainnya saya tidak jelaskan. Oke. Mengenai pengertian dan penjelasan umum hakikat agama. Agama sangat mempengaruhi pola hidup manusia, mengarahkan manusia dan memberi warna hidup manusia dalam berbudaya secara universal. Hubungan kodrati dengan sesama antar manusia sebagai personal dan yang mutlak. Ketuhanan merupakan dasar yang kuat untuk menjamin hubungan antar sesama dalam masyarakat. Namun apabila kita mempelajari agama, ternyata agama itu sangatlah kompleks. Poin A. Agama lapis atas. Agama yang dinyatakan sebagai revealed religion, agama wahyu. Dalam bahasa Ibrani dikenal istilah Shamayim, artinya atas, langit, surga, atau tinggi. Dari istilah ini yang dihubungkan pewahyuan Tuhan kepada manusia sehingga manusia dapat menerima dan menanggapi atau merespons sehingga menimbulkan sistem penyembahan dan peribadahan. Poin kedua, agama lapis bawah. Disebut agama lapis bawah bukan karena posisinya berada di bawah agama lapis atas atau bahkan menyangkut kualitas. Sebutan agama lapis bawah ini didasarkan pada penghayatan adanya yang maha kuasa melalui ciptaan yang ada, yakni segala makhluk di alam raya. Berikut pengertian agama menurut beberapa bahasa yang ada di dunia. Menurut bahasa Sanskerta, yang pertama, agama berasal dari istilah gama yang berarti jalan atau tindakan keberangkatan. Kedua, agama berarti ilmu pengetahuan atau pelajaran atau norma atau hukum. Jadi agama adalah suatu jalan atau tindakan praktis yang berkaitan dengan ajaran suatu pengetahuan atau ilmu. Orang Jawa menyebutnya ngelmu kesepuhan, yakni suatu ilmu khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang lanjut usia dan dianggap sebagai agamaning nyawa atau pakaian jiwa. Yang kedua, bahasa Latin. Dalam bahasa Latin dikenal istilah religio atau mengikat, menambatkan, menjalin atau menganyam, dan berhubungan dengan hati nurani atau batin, perasaan dan keyakinan. Jadi agama adalah seseorang yang dengan sadar mengingatkan atau menyangkutkan dirinya dengan yang maha kuasa. Yang ketiga, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dikenal istilah syirat yang berarti jalan yang lurus. Artinya agama adalah jalan untuk kehidupan manusia. Jalan kecil tapi lurus artinya sulit untuk dilalui dan harus dilewati perseorangan, tetapi benar. Agama merupakan sesuatu yang sangat mempengaruhi pola hidup manusia, misalnya sistem simbol yang di dalamnya terdapat pengungkapan iman kepercayaan. Setiap simbol itu lain artinya dalam agama yang lain. Agama muncul dari bentuk proanimisme yang bisa juga disebut magimisme dan fetisisme, kepercayaan tentang hantu, yang kemudian muncul animisme. Tahap terakhir adalah religi atau agama. Memang tidak dapat disangkal bahwa pada stadium yang pertama timbulnya agama disebut dengan politeisme. Dalam teori klasik tentang munculnya agama ada beberapa tokoh yang mengungkapkan pendapatnya, antara lain yang pertama A.B. Taylor yang mengungkapkan teori animisme, yaitu kepercayaan akan adanya makhluk halus atau roh leluhur yang mendiami alam semesta ini merupakan bentuk awal agama. Yang kedua, R.R. Marret mengemukakan teori dinamisme merupakan agama tertua, sedangkan pangkal kelakuan manusia adalah perasaan rendah diri atau takut pada gejala, fenomena, dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menyimpang dari semestinya atau peristiwa luar biasa. Yang ketiga, W. Smith mengemukakan teori monoteisme dan agama tertua adalah pra-animisme. Namun dalam struktur kepercayaan pra-animisme ada kepercayaan kepada satu oknum atau zat tertinggi. Yang keempat, John Calvin dan Agustinus. Mereka mengemukakan bahwa agama adalah semen religius. Artinya dalam diri setiap manusia terdapat perasaan ingin berhubungan dengan yang maha kuasa sehingga cenderung selalu mencari Tuhan, atau juga disebut sensus divinitalis, artinya diri manusia terdapat perasaan yang suci
untuk mengenal Yang Maha Kuasa. Sekiranya itu saja, saya serahkan ke pemateri yang lain. Makasih. Shalom, nama saya Winda dengan nomor stambuk F55120-129. Saya dari kelompok 1, saya akan menjelaskan tentang definisi agama. Definisi agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut Philok Max Mitter, akar tata bahasa Inggris legions yang dalam bahasa Latin religion awalnya digunakan untuk yang berarti hanya takut akan Tuhan atau dewa-dewa, merenungkan hati-hati tentang hal ilahi kesalehan. Banyak bahasa memiliki kata-kata yang dapat diterjemahkan sebagai agama, tetapi mereka mungkin menggunakan dengan cara yang sangat berbeda. Dan beberapa tidak memiliki kata untuk mengungkapkan agama secara sekali. Sebagai contoh, Dharma Rata Sanskerta kadang-kadang diterjemahkan sebagai agama. Agama dalam bahasa Ibrani dan Yudaisme tidak membedakan secara jelas antara identitas keagamaan, nasional, ras, atau etnis. Lebih luasnya lagi, agama juga bisa diartikan sebagai jalan hidup, yakni bahwa seluruh aktivitas lahir dan batin pemeluknya diatur oleh agama yang dianutnya. Dalam pengertian agama terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan, dan Tuhan. Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhan. Demikian penjelasan saya tentang definisi agama. Shalom. Demikian pemaparan materi dari kami. Jadi hakikatnya agama adalah kumpulan ajaran-ajaran yang diyakini oleh manusia tentang penciptanya. Agama itu adalah hasil dari keingintahuan dari manusia tentang hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan alam, dan alam dengan penciptanya. Karena keingintahuan manusia itu berbeda-beda, maka muncullah banyak agama di dunia. Karena perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga pluralisme itu ada untuk menghargai kemajemukan yang ada. Pluralisme adalah paham yang menggambarkan setiap agama itu sama, dipandang perlu agar menjadi penyatu suatu negara. Di Indonesia sendiri, pluralisme itu sangat nyata dan diajarkan oleh agama dan kepercayaan yang ada. Tapi tidak dapat dipungkiri kalau dalam sebuah negara ini tetap ada mayoritas dan minoritas. Mayoritas adalah sekelompok orang yang memiliki jumlah yang banyak dengan menonjolkan ciri tertentu, sedangkan minoritas itu adalah sekelompok orang yang memiliki jumlah lebih sedikit dibandingkan mayoritas. Hal ini terjadi di kehidupan beragama di negara Indonesia. Kehidupan beragama di Indonesia sekarang ini terlihat cukup harmonis, walaupun tidak dapat dipungkiri masalah-masalah kecil sering bermunculan di sana-sini. Sebagai bentuk dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi itu semua keharmonisan telah diusahakan dengan bentuk dari pembentukan undang-undang oleh pemerintah tentang kebebasan beragama, sehingga terbentuklah kehidupan beragama yang rukun dan damai di Indonesia. Sekian pemaparan dari kami, semoga materi ini dapat berguna untuk kehidupan dan berbangsa dan bernegara kita. Terima kasih, God bless you.